Amin. Supaya kita naik kelas. Karena apa? Sekarang saudara. Tuhan itu menghendaki penyembahan-penyembahan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apakah kita selama ini hanya sekedar menyembah dari mulut keluar, saudara? Tapi kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Yang berikutnya, silakan. Kita harus lulus dalam mata pelajaran yang kedua ini. Apa? Kalau di dalam sekolah PPKN. PPKN. Ayo, apa artinya kalau di Pertumbuhan PPKN? pada nyata karakternya. Pertumbuhan pada karakternya. Apakah karakter itu udah ada? Saya udah berapa kali loh bilang tentang ayat ini. 1-3 itu datang dari Tuhan. Makanya kalau Tuhan ada di dalam kita, kita pasti akan mampu mengasihi, mampu bersuka cita di tengah duka cita, dan mampu memiliki damai sejahtera. Setelah kita memiliki 3 hal itu dari Tuhan, maka akan muncul yang namanya kesabaran, kemurahan, sabar gitu loh. Sabar sama orang lain, sabar menunggu orang lain bertobat, ya, sabar menantikan saudara ya. Terus kemudian kemurahan, nggak pelit saudara. Orang percaya yang pelit itu rugi loh saudara. Karena firman Tuhan bilang apa? Terlebih berkat memberi. Amin. Amin. Mari kita cocokin karakter kita udah ada belum? Puji Tuhan. Yang berikutnya, Amin. kita harus lulus mata pelajaran yang ketiga, yaitu apa? MAT. Menghasilkan anak terang. Nah, 1 Korintus 11 ayat 1. Silakan dibacakan. 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku, Paulus. Ya. Paulus, dia itu tadinya seorang yang apa? Seorang yang nggak mau kenal Tuhan, membunuh, menghancurkan, membinasakan. Tapi pada saat dia dijamah oleh Roh Kudus, dia jadi orang yang radikal, saudara. Amin. Jadi orang yang militan dan menghasilkan begitu banyak apa? Pengikut Kristus dari hidupnya. Jadi pagi ini, apapun latar belakang, apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu, pada saat Kristus ada dalam kehidupanmu, engkau meresponi Tuhan, maka engkau akan menjadi panutan, saudara. Tinggalkan masa lalu. Amin. Mereka itu dari orang jalanan, drug dealers, prostitute ya. Mereka itu bisa memuridkan orang-orang memang sengaja ditaruh tempat itu. Setelah mereka selesai 2 tahun dibimbing, diberi pendalaman Alkitab, setelah mereka sembuh, diberikan 2 tahun pengajaran, kemudian mereka mulai memuridkan, dikasih kesempatan untuk mengajar, jadi teladan yang hidup, saudara-saudara. Ini saya dan saudara itu harus menghasilkan anak terang, saudara. Oleh sebab itu berdoa. Karena untuk menghasilkan anak terang, engkau banyak diserang. Pembunuhan karakter, pengungkitan masa lalu. Ya, hoaks-hoaks itu akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi pada saat engkau mempunyai dedikasi, mempunyai goal, ya, tujuan dalam hidupmu, maka Tuhan akan memampukan. Seperti Rasul Paulus bilang, jadilah pengikutku. Ya, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Karena orang-orang yang menjadi pemimpin Amin. pasti punya karisma, saudara. Engkau pasti punya pengikut. At least yang menjadi pengikutmu adalah keluargamu. Benar? Amin. Amin. Jangan pernah kita Amin. lupakan hal ini. Dan saya dan saudara harus lulus dalam mata pelajaran ini. Ya, menjadi apa? Menjadi teladan. Puji Tuhan. Yang berikutnya adalah saya dan saudara harus lulus dalam mata kuliah ini juga. Apa itu? Bisa ada yang bacakan? Bahasa. Ya, bahasa. Udah loh, ya, menjadi murid Tuhan, pikul salibnya gimana? Dijelaskan dari 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ternyata waktu kita melepaskan hak kita, kebanggaan kita, ya hal-hal yang fokusnya kita melepaskan itu untuk pengenalan akan Tuhan. Ternyata saat itulah kita sedang pikul salib. Amin. Amin, saudara yang tidak sengaja atau kadang-kadang perkataannya suka, gimana gitu ya. Tapi pada saat kita tetap, saudara-saudara, mau melakukan hal itu, tidak menganggap kita penting, melepaskan segala hak kita, tetap melayani Tuhan, ternyata kita sedang memikul salib. Ya, Amin. mungkin engkau sudah melakukan yang benar, tapi engkau digosipin, engkau disalahartikan, dikatakan yang justru kebalikannya. Gak usah marah, saudara, engkau sedang pikul salib. Puji Tuhan. Baru Amin. diomongin, Amin. baru digosipin sedikit, baru disalahartikan aja, wah udah, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Ya kan saudara-saudara. Tapi mari kita bayar harga, ya. Kita Amin. menjadi murid Tuhan, memikul salib, ya, melepaskan diri dari segala miliknya, ya. Apa yang kita merasa kita miliki? Saya tutup dengan satu kebenaran ayat, ya. Saya cuplik saja, tidak saya buka di dalam apa? Di dalam Wahyu. Dikatakan para tua-tua melepaskan mahkotanya, melemparkan mahkotanya di mana? Di hadapan hadirat Tuhan. Pada saat mereka Amin. Amin. melepaskan mahkota, mereka melemparkannya, tanda tunduk kepada Tuhan, tanda saya bukan siapa-siapa. Tua-tua itu melepaskan segala kemuliaan mereka di hadapan Tuhan. Itu apa yang terjadi? Maka mahkotanya kembali lagi. Kembali lagi pada saat kita melepaskan segala sesuatu buat Tuhan, tidak ada yang pernah percuma. Justru akan ada lagi buat kita, saudara. Bayar harga. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada saya dan saudara. Asal Amin. motivasi kita bukan tertuju pada berkatnya, tetapi kepada sumber berkat. Oleh sebab itu, kita harus lulus 4 mata pelajaran penting ini ya, important subject ini ya, saudara-saudara ya. Saya dan Amin. saudara harus lulus, dan saya percaya kekuatan Roh Kudus itu jadi bagian saya dan saudara. Mari kita semangat terus di dalam Tuhan, ya. Saya akan
Yang pertama adalah IPS, inilah penyembahan sejati, kita harus menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang berikut Amin. adalah PPKN, pertumbuhan pada karakternya, saudara ya, adalah buah-buah roh. Yang berikutnya adalah MAT, menghasilkan anak terang. Hitung-hitungannya di hadapan Tuhan apa? Bukan engkau kasih hartamu. Itu baik sekali, saudara ya. Siapa yang memberi akan menerima. Tetapi yang Tuhan tuntut adalah saya dan saudara menghasilkan anak-anak terang, membawa amanat agung, saudara ya, memuridkan kembali seperti Ibu Sarah Rossi ya. Wah, luar biasa, ilham tidak bisa kita skip ya. Dan kemudian menurut Amsal 1 ayat 7, hikmat berakar dari takut akan Tuhan. Hikmat bukan sekedar kepintaran akademis, melainkan apa? Kecakapan hidup benar ya, hidup benar. Amin. Bukan hidup baik loh saudara ya. Kalau hidup baik kita bisa kompromi, tapi hidup benar sesuai dengan according his will, according to the Bible. Dan berikutnya ada kerendahan hati untuk menerima didikan serta kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Saya tutup Amin. firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua naik kelas, kita Amin. semua lulus, amin ya, ke next level, ke jenjang yang berikut sampai kita disebut sahabat-sahabat Kristus, kita disebut apa? Orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati.